Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di perkuliahan pemodalan sistem berbasis objek dengan saya Ibu Yumi Novita Dewi, dosen pengampu mata kuliah PSBO. Pada pertemuan ke-11 ini, saya akan memaparkan materi UML dengan tema deployment diagram. Deployment diagram digunakan untuk memetakan software ke processing node, di mana deployment diagram menunjukkan hubungan antara komponen hardware yang digunakan di dalam infrastruktur fisik dari sebuah sistem informasi. Nah, diagram ini adalah salah satu diagram yang paling penting di dalam tingkat implementasi software, dan kadang-kadang diagram deployment ini dituliskan sebelum tahap coding. Contoh, ketika kita ingin merancang sebuah sistem informasi yang terdistribusi yang nantinya akan menggunakan jaringan lokal area, maka deployment diagram ini dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan komunikasi antara berbagai node di dalam jaringan. Nah, deployment diagram ini juga menunjukkan konfigurasi proses node dan artefak. Artefak di sini diartikan sebagai benda atau software yang berjalan pada suatu sistem informasi. Sedangkan hardware adalah node, yaitu nama umum untuk semua jenis sumber komputasi yang digunakan dalam implementasi hardware pada sebuah sistem informasi. Nah, node mengandung artefak, di mana artefak adalah manifestasi fisik dari software yang biasanya berbentuk file. Nah, node itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu tipe prosesor, di mana node yang bisa mengeksekusi sebuah komponen, sedangkan device itu tidak bisa. Nah, untuk node dengan tipe device ini merupakan hardware seperti printer atau monitor yang tipikalnya hanya menjadi interface di dalam lingkungan luar dari sistem informasi. Oke, kita harus tahu dulu apa saja sih fungsi dari deployment diagram. Yang pertama, deployment diagram menunjukkan di mana setiap komponen-komponen hardware dan software diinstal atau ditempatkan. Dalam artian di sini adalah sebuah node. Yang kedua adalah deployment diagram menunjukkan hubungan komunikasi antara komponen hardware. Dan yang ketiga, deployment diagram menunjukkan infrastruktur dari sistem pada saat runtime. Nah, untuk elemen dari diagram deployment itu sendiri ada 4 elemen, yaitu yang pertama adalah artefak. Nah, artefak itu sendiri digambarkan sebagai spesifikasi software ataupun sebuah basis data. Yang kedua adalah node. Nah, node ini biasanya mengacu pada hardware dan software yang tidak bisa dibuat sendiri. Contoh seperti driver pada sebuah device. Nah, jika dalam node disertakan komponen untuk mengkonsistensikan rancangan, maka komponen yang diikutsertakan itu harus sesuai dengan komponen yang telah didefinisikan sebelumnya pada tingkat maksudnya dalam diagram komponen. Nah, yang ketiga, node dengan artefak. Nah, model elemen seperti ini menampilkan artefak yang ditempatkan pada simpul fisik atau physical node. Nah, elemen yang terakhir adalah communication part. Nah, di mana communication part ini merupakan asosiasi antara dua node yang memungkinkan node untuk dapat bertukar pesan. Nah, saya akan bahas ketiga elemen dari artefak, node, dan node dengan artefak ini, sehingga kita bisa ambil perbedaan dari ketiganya. Yang pertama adalah artefak. Nah, seperti yang sudah saya jabarkan tadi, bahwa artefak itu sendiri digambarkan sebagai spesifikasi software ataupun sebuah basis data. Maksudnya, artefak ini mendefinisikan spesifikasi perangkat lunak atau basis data seperti tabel atau database atau tampilan database ataupun komponen atau lapisan atau layer dari sebuah perangkat lunak. Nah, yang kedua, artefak ini dilabeli dengan namanya. Maksudnya, artefak itu memiliki
nama, contoh client workstation, server, mainframe, database, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah artifak dapat berisi stereotype untuk secara khusus memberi label jenis artifaknya, misal file sumber dari artifak itu sendiri, tabel basis data, ataupun file yang dapat dieksekusi, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah node. Nah, seperti yang sudah saya jabarkan juga, bahwa node ini mengacu pada hardware dan software yang tidak dibuat sendiri. Dan node dibagi menjadi dua tipe, yaitu prosesor dan device. Nah, ternyata node ini memiliki bentuk lain yang bisa kita gambarkan dalam deployment diagram. Dapat berupa penggambaran fisik seperti workstation, server, mainframe, subnetwork, database, dan lain sebagainya. Nah, sama halnya seperti artifak, node ini merupakan sumber daya komputasi. Node ini dapat dilabeli dengan diberi nama sesuai dengan jenis hardware-nya. Nah, yang terakhir adalah node ini dapat berisi stereotype untuk secara khusus memberi label pada jenis node yang diwakili, misalnya perangkat workstation client, server aplikasi, perangkat seluler, dan lain sebagainya. Nah, terakhir, bagaimana pula dengan node dengan artifak? Oke, node dengan artifak ini digunakan untuk menampilkan artifak yang ditempatkan pada simbol fisik atau physical node. Dalam penggunaannya, biasanya node dengan artifak ini digambarkan secara berbarengan seperti yang ada pada gambar di slide ini. Nah, apakah ada model baku dalam penggambaran deployment diagram? Jawabannya adalah tidak, karena untuk penggambaran deployment diagram ini bisa kita gambarkan dengan banyak versi. Nah, ini beberapa contoh versi yang dapat kita gambarkan sesuai dengan kondisi dari studi kasusnya. Untuk versi 1 seperti ini, hanya menggunakan elemen standar dari deployment diagram. Oke, yang versi 2 hampir sama dengan versi 1 tadi, hanya saja pada versi 2 ini ditambahkan artifaknya sehingga kita dapat melihat lebih dan kurang apa saja sih software yang digunakan dalam node tadi. Nah, yang ketiga, ini versi 3-nya. Hampir sama dengan versi 1 dan versi 2, hanya saja pada elemennya menggunakan bentuk lain dari node, sehingga dalam pembacaan diagramnya jadi lebih mudah difahami. Nah, beda lagi nih dengan model deployment diagram versi 4. Nah, model versi 4 ini biasanya digunakan untuk penggambaran model jaringan, di mana pada kasus ini deployment diagram menggambarkan top level network model. Nah, untuk versi kelima, ini hampir sama ya dengan versi 4, hanya saja model dengan versi 5 ini lebih disederhanakan lagi, di mana deployment diagram versi 5 ini menggambarkan low level network model, dalam artian versi 5 mengambil bagian terkecil dari versi 4. Nah, untuk yang versi 6 ini juga hampir sama dengan versi 5, yang masih sama-sama berada di posisi low level network, tetapi untuk versi 6 ini lebih detail lagi daripada model versi 5. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa tidak ada aturan baku dalam penggambaran deployment diagram. Penggunaan versi apapun dibolehkan sesuai dengan studi kasusnya, asalkan penggunaan elemen dari deployment diagram sudah benar. Oke, cukup mudah difahami ya. Saya berharap mahasiswa saya dapat membuat dan menjelaskan bagaimana cara pemodelan menggunakan deployment diagram. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.